Sebelum nonton videonya, jangan lupa tekan subscribe, tekan loncengnya, jangan lupa klik like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mamang Guys di sini. Di video kita kali ini lanjutin video yang tadi juga ya. Di sini saya Mamang Guys akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Mbah Cecep ya. Beliau sudah terkenal di daerah Cisarua, Gandung, Bandung Barat. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbah? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini Mbah ngobrol-ngobrol sebentar buat berbagi pengalaman aja sama peternak-peternak yang lain, apalagi peternak ulat hongkong yang masih pemula, siapa tahu jadi motivasi buat peternak-peternak yang lain ya. Kalau boleh tahu, kalau untuk saya sendiri sudah kenal ya Mbah, tapi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat ulat di sana pasti kalau misalkan belum ada yang kenal bisa memperkenalkan diri dulu Mbah. Dengan Abah siapa ini Mbah? Saya itu yang asli namanya itu Ahmad Syaifuddin. Kadang-kadang kalau teman-teman suka panggil, kadang ada nama juga Pak Cecep. Tapi kalau sekarang ini sering bertemu di luaran, sering ada acara-acara ya. Mungkin saya kenalan dengan ulama atau kiai, saya sering dipanggil Pak Cecep. Oh, seperti itu ya sahabat-sahabat Mbah. Jadi kalau misalkan buat lebih akrab lagi Abah aja berarti ya? Abah. Ya awal mula ini gimana Bah bisa terjun langsung ke ternak ulat hongkong ini? Jadi pertama ada pengalaman itu nggak sengaja. Saya ini kebetulan dari tetangga sebelah minta dianterin nikahan. Iya. Suatu saat bertemu dengan Bapak Kopassus ya, kebetulan saya satu mobil sama beliau istilah bertanya sama Abah, Pak Ustadz Abah sehari-hari kerja apa katanya. Iya. Ya saya ada aja Pak. Istri gimana? Ada aja di rumah. Ya baik, ya bagus. Udah aja Ustadz kalau gitu caranya usaha ulat hongkong katanya. Iya. Biar bibitnya saya kasih 20 kilo atau 30 kilo. Ya saya singkat ceritanya saya kasih kabar sama istri saya. Iya. Gini Pak Kopassus akan berikan bibit dan dia kasih peluang dan dididik ilmunya. Ya istri saya nerima dengan baik. Akhirnya alhamdulillah saya bikinlah sedikit lah. Rintis dari awal itu dari pinggir dari rumah itu udah 2 kamar saya sekat aja. Oh, di awalnya Awalnya saya satu rumah. Oh, di rumah dulu saudara-saudara belum punya kandang Belum. seperti ini ya. Kalau boleh tahu ini tadi yang disebut Pak Kopassus itu siapa ya? Pak Kopassus itu ya masih satu daerah. Cuman dia itu memang pendatang tapi solid, dia itu orang yang soleh, dermawan. Biasa dipanggil Pak Kopassus itu Ah, atau sering. ada nama aslinya gitu? Bapak Mulyono. Oh, Bapak Mulyono. Masih di Gandung juga ya? Masih di Gandrung. Peternak juga itu Pak? Dia peternak, dia Oh. peternak ya andalan, dia sukses. Iya. Berarti lain kali kita main juga ke kandangnya Bapak Kopassus atau Pak Mulyono itu ya, sahabat-sahabat. Nah terus ini Bang, tadi kan awal mulanya seperti itu ya. Ya. Misalkan sudah berapa lama ini siapa beternaknya sampai sekarang ini? Perhitungan saya ini 2 tahun belum lama, cuman alhamdulillah ada juga pertama pengalaman harga lagi murah. Iya. Ya, saya juga sempat dan istri saya ini ada don juga, pernah don. Wah ini nggak mau diterusin nih karena nggak ada sisanya, nggak ada. Ya rugilah, bukan rugi intinya tipis ya. Suka dukanya itu ya Suka Bang? dukanya. Nah lama-lama saya pertahankan. Nah yang kedua saya pertahankan. Nah saya ujian datang lagi. Ya kena hama, hancur lah. Oh. Saya dari nol lagi, rintis lagi. Nah, udah ketiga kali kok alhamdulillah keuntungan saya berlipat-lipat. Nah, istilahnya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Bahkan saya ini belum pernah seumur saya ini 1 minggu saya pernah ini tergaji 20 juta. Oh seperti Iya. itu Bang? Iya, Oh. 20 juta saya jual bibit pernah itu bulan kemarin 1 kintal itu 1 bulan belum tiap minggunya saya jual. Seperti itu. Nanti sahabat-sahabat ya, nanti kita tanya omsetnya siapa, tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu ini Bang, sekarang itu sudah berapa banyak Bang? Misalkan Abah ini ngerawat ulat hongkongnya, kepiknya atau bibitnya seperti itu? Kalau
begitu banyaknya, cuman banyak ya sedang aja. Itu istilahnya kepiknya saya kebetulan total semua 125. Ya ini bibit baru, Iya, ini iya. belum keluar. Yang biasa saya jual 1 kintal, 2 kintal. Nah kalau ini ya insya Allah doanya aja mungkin lebih dari 3 kintal. Ya. Insya Allah. Terus ini Mbak buat pesan-pesan buat pemula di sana ya, peternak pemula di sana. Misalkan kalau mau ternak ulat tengkong itu, karena banyak juga yang tanya ke saya, perlu modal berapakah atau harus gimana awal mulanya misalkan mereka mau beternak itu. Ya intinya itu sebenarnya masalahnya kalau ditanya masalah modal, apalagi ketingkatan kita yang masih merintis, apalagi yang pas-pasan kehasilannya, ya mungkin merinding juga, tapi keyakinan aja. Segala sesuatu punya usaha, Allah tidak akan memberikan jalan. Pasti Allah akan memberikan jalan rezeki untuk modal. Ya pertama awal itu saya juga nggak banyak, 20 peti. Nah seminggu kemudian lagi kita bikin lagi 20 peti, kemudian terus aja gitu seperti. Tapi herannya itu ya Allah itu sifatnya Rahman Rahim, sering membantu kepada orang yang kesusahan itu, sering dibantu. Alhamdulillah makan ya. Ini yang benar yang paling penting itu berusaha dulu, Berusaha dulu, jangan memikirkan ya. masalahnya modal, kemauan dulu. Yang penting pokok pertama kita beli bibit, kita bikin dulu peti seadanya aja dulu, secukupnya. Sesudah itu kita sampai ikhtiar, bisa sambil kerja di orang lain, cari dari orang lain gimana caranya. Tapi kita keyakinan Allah akan membantu. Oh, seperti itu ya. Itu sahabat-sahabat wah ya. Ini baru seperempatnya atau belum setengahnya dari obrolan-obrolan saya sama Abah ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel Mamang Wes ya, agar channel Mamang Wes bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya dengan cara di like, di subscribe juga. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di share-share juga agar video atau channelnya Mamang Wes ini bisa dijadikan motivasi buat peternak-peternak pemula lainnya ya. Ya lanjut lagi sahabat-sahabat ya, saya bertanya sama Abah langsung. Ini Bah, sekarang itu karyawan sudah berapa orang atau misalkan dikerjakan sama siapa? Kalau karyawan saya ini tidak punya, cuman ini keuntungan yang sangat luar biasa itu adalah bisa berkumpulnya sama keluarga. Jadi intinya saya ini suatu anugerah yang sangat luar biasa yang tidak ada hingganya. Kita ini tidak pernah meninggalkan keluarga selama ini kerja karena ulat Hongkong. Kita kerjakan sama anak-anak kita kerjakan sama istri, kita kerjakan alhamdulillah sekaligus ibu bertua semua keluarga juga ya? Semua kumpul di sini. Alhamdulillah keluarga ini berkumpul semuanya. Jadi alhamdulillah bisa selalu canda atau tawa, berkumpul bersama, kerjakan bersama. Malah anak saya itu mau terusin kuliah, yang satu lagi ingin kerja, ya cari susah kerjanya. Ya alhamdulillah daripada kerja ya udah aja kerja di sini. Alhamdulillah anak saya ini ya senang dia kerjakan. Jadi dikelola family aja. Alhamdulillah sama keluarga bareng-bareng. Seperti itu keluarga aja. Sahabat-sahabat ya. Jadi kita itu nggak perlu atau nggak harus punya karyawan juga untuk kerjain aja. Yang penting ada keluarga, kerjakan keluarga. Jadi keluarga supaya nggak kerja di luar. Gimana caranya? Alhamdulillah. Jadi sebetul sahabat-sahabat ya, obrolan kita masih panjang nih, masih ramai juga. Nanti kita tanya-tanya tentang omsetnya Abah itu, misalkan per hari atau per minggu, per bulannya itu berapa ya? Kita cari tahu dulu. Nah ini untuk omset Bah, kira-kira nih bocoran berapa misalkan per hari atau per minggu atau per bulan Bah? Bisa kasih tahu buat sahabat-sahabat Tuhan di sana. Kalau masalah omset ini saya tergantung saya ini keluarnya barang. Tapi alhamdulillah kayak rata-ratakan ya nggak kurang dari 15 atau 20 juta lah. Saya alhamdulillah bersyukur. Dan juga per bulan ada juga lebih gitu, kadang-kadang 30, ada juga jatuhnya gimana kita kehasilannya ternyaknya aja. Tapi alhamdulillah dirata-ratakan sih. Juga tergantung dari harga juga Pak ya. Tergantung dengan dari harga sama banyak sedikitnya ulat yang kita jual juga. Alhamdulillah
Ini sangat sangat menjanjikan lah. Tadinya saya ini iseng-iseng sebenarnya, nggak percaya apa gimana. Pak Mulyono itu Pak Kopassus yang tadi bilang, Iya. bahkan dia itu ayo lanjutin. Ini sangat luar biasa anugerah Ustaz. Harus dilanjutkan dengan dia memberikan semangat sama saya. Alhamdulillah sampai sekarang udah terasa nikmatnya. Ya ini Pak, sebelum ini namanya Pak, sebelum Abah usaha atau terjun langsung ternak ulat Hongkong, aktivitas sehari-hari sebelum mengurus ulat Hongkong ini seperti apa Bang? Saya dulu ini sebelum ternak ulat Hongkong saya pernah dagang aksesoris, katain kulit butong. Saya pernah ngontrak di daerah Pasir Labu, ya alhamdulillah 1 tahun ya ini. Tapi alhamdulillah semenjak tadi ada wasilah ini dengan sebab Pak Mulyono saya berubah. Ya akhirnya dagang juga saya hentikan karena ini sangat luar biasa. Menjanjikan gitu Bang? Menjanjikan karena dagang juga sebenarnya udah alhamdulillah. Saya punya kendaraan dari dagang, tapi ini sangat luar biasa dari kehasilan, lebih dari kehasilan dagang. Ini buat bisa jadi motivasi juga buat peternak pemula ya Pak? Iya. Misalnya usaha ini begitu menjanjikan, terus bisa kelola langsung sama keluarga, bisa dekat, terus untuk urusan apa namanya ibadah juga kan Ya, tidak terganggu. contohnya seperti itu. ini gini ya, contohnya saya ini sebenarnya kalau ada yang orang yang memerlukan siang atau malam, kalau ada orang yang istilahnya mengundang saya, Iya. baik ceramah untuk hajatan, baik istilahnya untuk syukuran di tetangga atau di luar, saya ini masalah waktu ini bisa kita gimana kita. Oh gitu. Jadi nggak gimana ulat kita yang ribut dengan rumah kita yang harus ngatur. Jadi selain beternak ulat Hongkong juga aktivitas sehari-hari emang seperti apa itu Bang? Ngapain aja Ya misalnya? kalau masalah itu kan namanya juga bukan masalah usaha, kalau namanya itu kita kan mengamalkan ilmu sedikit lah. Daripada ilmu banyak gak diamalkan, lebih baik ilmu sedikit diamalkan. Dan kalau orang itu ada yang undang, tolong untuk ada acara untuk mehitanan, acara yang ceramahan seperti itu, atau ada acara-acara maulid sekarang ini banyak yang undang-undang ya. Sebisanya bukan bisa intinya sedikit ilmu kita amalkan. Ya banyak yang undang ya, kalau saya dipanggil kadang pakai nggak tahu nama aslinya siapa, nama asli Ahmad Syekh. Oh jadi Abang ini selain ternak ulat Hongkong kesibukannya juga misalkan seperti itu ya sahabat-sahabat. Ya kalau dikatakan lebih dari ceramah seperti orang lain ya enggak lah. Iya. Cuman yang adalah yang Mengamalkan gitu ya Bang ya. Jadi itu saudara-saudara ya, sahabat-sahabat usaha di sana. Jadi beliau Abah Cecep ini selain peternak juga ustadz juga, penceramah juga, terus ya di berbagai bidang religi beliau alhamdulillah untuk kawasan Cisarua, Bandung Barat, se-Jawa Barat atau se-Indonesia mungkin ya setelah video ini ditampilkan contoh juga ya misalkan. Jadi selain usaha ternak ulat Hongkong terus bisa ngumpul sama keluarga, waktu tidak kebagi-bagi misalkan harus kerja jauh atau usaha jauh, ini bisa ngumpul-ngumpul, hikmahnya di situ ya sahabat-sahabat Tuhan. Untuk selanjutnya kita sebelum video ini ditutup kita minta didoakan dulu sama Mbak Cecep ini ya supaya peternak-peternak ulat Hongkong yang sudah lama ataupun yang baru mulai atau pemula bisa lebih sukses, bisa bermanfaat, terus bisa jadi motivasi juga buat yang lainnya. Kita minta doakan langsung sama beliau ya, sahabat-sahabat. Gimana Pak, bisa? Insya Allah. Ya mencari kebarokahan buat yang lainnya juga Pak ya. Ya mungkin para sahabat yang ada di luar maya atau Pak YouTube semua yang dari channel yang nonton siaran ini mungkin ya. Iya ya. Ya Abah ini hanya bisa mendoakan kepada antum atau bapak ibu atau siapa aja yang lihat video ini suatu kesempatan, berubahlah untuk supaya jadi orang yang ada mungkin ada lebih rezeki, kita bisa jadi dermawan, bisa sedekah, bisa bantu untuk tambah-tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja lah, jangan putus asa bila kita tidak bertemu dengan istilah jalan solusi untuk usaha. Coba ada ya yang saya terasa, coba diikuti aja insyaallah. Yang sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kliknya, semua insyaallah.
Seperti itu ya sahabat-sahabat Tuhan. Jadi untuk video ini kita sudahi saja, sudah cukup ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi semua yang nonton video ini. Dan jangan lupa juga subscribe-nya, like-nya, terus share-nya. Terus kalau misalkan ada yang kenal sama Abah, terus misalkan ada yang mau bertanya-tanya apa, bisa ditulis di kolom komentar langsung. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya.